Jadi, kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara mengidentifikasi dan menilai dalam manajemen risiko yang sesuai dengan SNI ISO 31000. Nah, SNI ISO 31000 ini adalah standar nasional Indonesia yang mengadopsi standar internasional ISO 31000 2018 yang merupakan panduan untuk manajemen risiko. Nah, di sini ada beberapa tahapan dari proses manajemen risiko. Yang pertama ada penetapan konteks, kedua identifikasi risiko, ketiga analisis, keempat evaluasi, kelima perlakuan risiko, keenam pemantauan dan tinjauan, dan yang terakhir ada komunikasi dan konsultasi. Nah, kita bisa langsung ke yang pertama, yaitu konteks internal dan eksternal. Di sini saya mengambil contoh kasus pada perusahaan PT Pama Persada Nusantara. Nah, PT Pama Persada ini adalah perusahaan pertambangan terintegrasi yang berbasis di Indonesia. Didirikan tahun 1982 dan berfokus pada penyediaan jasa pertambangan. Dalam konteks ini, dibutuhkan laporan mengenai beberapa resiko, dan saya mengambil laporan dari Human Research dan R&D. Kemudian dibutuhkan data objektif, deskripsi, dan KPI tahunan. Untuk Human Research, objektifnya adalah memastikan operasi pertambangan berjalan lebih lancar, kemudian deskripsinya kurangnya keamanan dan kelancaran pada saat GMP berlangsung. Nah, GMP di sini adalah Good Mining Practice, yaitu serangkaian praktik industri pertambangan yang bertanggung jawab secara sosial, lingkungan, dan ekonomi. Untuk KPI tahunannya harus lebih dari sama dengan 81%. Kemudian untuk R&D, objektifnya menjaga kualitas kinerja agar tetap efektif dan optimal. Kemudian, deskripsinya kurangnya kinerja pegawai dalam operasional, dan KPI tahunannya Quality of Innovation Truly Manpower harus lebih dari sama dengan 90%. Nah, dapat disimpulkan bahwa GMP dan Quality of Innovation Truly Manpower dapat diturunkan atau dihilangkan. Kemudian kita lanjut ke identifikasi resiko. Nah, di sini identifikasi resiko paling utama berikut dengan peristiwa resiko yang dipilih dengan memperhatikan yang pertama ada target KPI yang harus diraih, kemudian konteks internal dan eksternalnya. Nah, di sini harus mendefinisikan peristiwa resiko dengan penyebab peristiwa resikonya. Pada resiko yang pertama, peristiwanya kurangnya keamanan dan kelancaran pada saat GMP berlangsung dengan KPI lebih dari sama dengan 81%, memiliki penyebab resiko karena kurangnya kesadaran serta pemantauan dalam beroperasi. Kemudian pada peristiwa resiko yang kedua, yaitu kurangnya kinerja pegawai dalam operasional dengan KPI lebih dari sama dengan 90%, memiliki penyebab peristiwa resiko karena kurangnya keterampilan serta arahan. Lalu kita lanjut ke analisis resiko dan kriteria resiko. Nah, di sini dapat dibuat dengan cara pemeringkatan dampak dan kemungkinan resiko dengan memperhatikan parameter pengukuran dalam masing-masing KPI serta toleransi resiko. Dalam analisis di sini kita membutuhkan dua tabel, yang pertama itu untuk dampak dan yang kedua untuk kemungkinan. Nah, dari dampak dan kemungkinan ini sama-sama memiliki skala dari sangat rendah sampai sangat tinggi, kemudian terdapat keterangan. Nah, untuk resiko yang pertama yaitu kurangnya keamanan dan kelancaran pada saat GMP berlangsung dari skala sangat rendah dengan keterangan deviasi kelancaran GMP dari target pemasukan kurang dari 15,25% sampai skala sangat tinggi dengan keterangan deviasi kelancaran GMP dari target pemasukan lebih dari 76,25%. Nah, untuk keterangan dari sini kita bisa menyesuaikan dengan resiko yang ada. Kemudian, untuk tabel kemungkinan, dari skala sangat rendah untuk resiko 1, keterangannya tingkat kemungkinan terjadinya resiko kurang dari 3,75%. Kemudian, untuk skala sangat tinggi, keterangan
tingkat kemungkinan terjadinya resiko lebih dari 7,50%. Nah, kita lanjut ke resiko yang kedua, yaitu kurangnya kinerja pegawai dalam operasional. Untuk keterangan, kita bisa mengikuti menyesuaikan dengan resiko yang ada, maka keterangan yang ada di sini untuk skala sangat rendah adalah deviasi kinerja pegawai dari target pemasukan kurang dari 17,36%. Kemudian untuk sangat tinggi, deviasi kinerja pegawai dari target pemasukan lebih dari 86,84%. Kemudian untuk kemungkinan dari skala sangat rendah, keterangan tingkat kemungkinan terjadinya resiko kurang dari 3,56%, dan untuk yang sangat tinggi, tingkat kemungkinan terjadinya resiko lebih dari 7,13%. Nah, kemudian kita bisa langsung lanjut ke analisis dan evaluasi resiko. Nah, di sini perlu dilakukan rencana perlakuan terhadap resiko yang telah dievaluasi. Kemudian di sini ada evaluasi terhadap efektivitas kendali. Dalam tahap ini diminta untuk melakukan evaluasi apakah kendali berdasarkan informasi pada studi kasus telah dilaksanakan dengan efektif atau bahkan tidak ada kendali sama sekali yang dilakukan terhadap resiko yang telah diidentifikasi. Kemudian, penentuan besaran tingkat dampak dan kemungkinan dari masing-masing resiko yang telah diidentifikasi. Nah, di sini kan ada tabel peristiwa resiko, kemudian ada efektivitas kendali internal, ada dampak, kemungkinan, total exposure, dan tingkat resiko. Di sini juga ada peta resiko. Untuk peta resiko ini sudah menjadi ketetapan untuk kita ikuti. Nah, di sini juga ada likelihood. Likelihood ini adalah kemungkinan, kemudian di sini ada impact adalah dampak. Nah, untuk peristiwa resiko yang pertama, kurangnya keamanan dan kelancaran pada saat GMP berlangsung, efektivitas kendali internalnya itu tidak efektif. Dengan nilai dampaknya 3, kemungkinannya 5, maka total exposure-nya adalah 15, dan berada di tingkat resiko yaitu high. Kemudian untuk peristiwa resiko yang kedua, yaitu kurangnya kinerja pegawai dalam operasional, di sini juga efektivitas kendali internalnya tidak efektif, memiliki nilai dampaknya 4, kemungkinannya 3, dan total exposure-nya 12. Jadi tingkat resikonya pun sama, berada di high. Nah, kita lanjut ke perlakuan resiko dan pemantauan. Di sini menentukan jenis perlakuan resiko dengan memperhatikan selera resiko yang telah ditetapkan. Kemudian, menentukan rencana perlakuan sesuai dengan jenis perlakuan yang telah dipilih dan memperhatikan peristiwa resiko dan penyebabnya. Kemudian, menentukan frekuensi pemantauan berikut frekuensi pelaporan hasil pemantauan dalam setahun terhadap pelaksanaan rencana perlakuan resiko dengan memperhatikan rencana perlakuan resiko yang akan dilaksanakan. Nah, di sini ada peristiwa resiko, kemudian juga ada dampak, kemungkinan, lalu ada total exposure, perlakuan risiko, rencana perlakuan, pemantauan dan kajian, ada frekuensi pemantauan per tahun, frekuensi pelaporan per tahun. Untuk peristiwa risiko yang pertama, kurangnya keamanan dan kelancaran pada saat GMP berlangsung, nah perlakuan resikonya itu dengan diturunkan resiko. Lalu untuk rencana perlakuannya, yaitu dengan meningkatkan pemantauan dan penegakan dalam memperkuat sistem. Nah, pemantauan dan kajiannya itu berada pada PIC, yaitu Direktur Utama, pemantauan terhadap kelancaran. Lalu frekuensi pemantauannya bulanan, frekuensi pelaporannya adalah tahunan. Untuk peristiwa resiko yang kedua, yaitu kurangnya kinerja pegawai dalam operasional, perlakuan resikonya dialihkan resikonya, kemudian rencana perlakuannya dengan memberikan pelatihan dan pengembangan yang memadai untuk memperkuat keterampilan dan pengetahuan pegawai. Lalu pemantauan dan kajiannya itu berada pada PIC, divisi R&D, pemantauan terhadap pelatihan dan pengembangan. Kemudian frekuensi pemantauannya itu bulanan, frekuensi pelaporannya itu semesteran.
Nah, kita lanjut di sini yang terakhir ada komunikasi dan konsultasi. Pada bagian ini diminta untuk menyusun rencana komunikasi dan konsultasi bagi setiap resiko yang teridentifikasi dengan memperhatikan sifat kemungkinan kejadian resiko serta rencana perlakuan resiko yang akan dilaksanakan. Rencana yang dimaksud meliputi identifikasi pemangku kepentingan yang perlu dikomunikasikan, media apa yang digunakan, dan konten yang akan disajikan. Nah, di sini ada peristiwa resikonya, kemudian ada komunikasi, ada pemangku kepentingan, media, dan konten, konsultasi, pemangku kepentingan, media, dan konten. Untuk peristiwa risiko yang pertama, kurangnya keamanan dan kelancaran pada JMP berlangsung. Nah, untuk komunikasinya, pemangku kepentingannya itu ada pada direktur utama dan direksi keuangan. Menggunakan media rapat internal, dengan konten yang akan dibahas adalah resiko permasalahan yang dihadapi JMP. Kemudian, dalam konsultasinya, pemangku kepentingannya adalah direktur utama dan kepala divisi melalui media rapat internal, dan konten yang akan dibahas adalah resiko yang dihadapi JMP dan perumusan solusinya. Kemudian, peristiwa resiko yang kedua, kurangnya kinerja pegawai dalam operasional. Pada komunikasi, pemangku kepentingannya adalah direksi dan divisi operasional, kemudian melalui media rapat internal dengan konten yang akan dibahas kinerja pegawai yang bermasalah. Lalu pada konsultasi, pemangku kepentingannya adalah direktur utama dan HRD, lalu medianya adalah rapat internal, dan konten yang akan dibahasnya adalah risiko yang dihadapi ketenaga kerjaan serta perumusan solusinya. Nah, itulah beberapa tahapan dalam proses manajemen risiko. Jadi, kita bisa mengikutinya sesuai tahapan yang ada di sini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan melalui tahapan manajemen risiko ini. Semoga bisa membantu kalian. Terima kasih.